Hari ini kita bakal bahas topik yang seru banget, yaitu ngobrolin tentang kecerdasan buatan, atau AI, khususnya ChatGPT, salah satu teknologi AI yang banyak banget digunakan saat ini. Kita akan mengupas tuntas dari cara kerjanya, manfaatnya, sampai gimana perannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan pastinya, kita bahas ini semua dengan bahasa yang santai dan sederhana, biar mudah dipahami dan bisa jadi obrolan yang seru buat semua orang. Jadi, apa sih ChatGPT itu? ChatGPT adalah sebuah AI yang bisa diajak ngobrol seperti manusia. Beda sama robot-robot konvensional yang mungkin cuma bisa kasih jawaban yang standar atau program yang sudah diatur, ChatGPT ini lebih fleksibel. Kamu bisa tanya apa aja, mulai dari hal-hal yang sederhana kayak cuaca hari ini, sampai pertanyaan yang lebih kompleks, kayak ide bisnis atau sejarah dunia, dan dia bakal berusaha ngasih jawaban yang relevan. Nah, yang bikin seru, AI ini bisa belajar dari data yang ada di internet, jadi jawabannya bisa cukup lengkap dan luas. Bayangin aja, kalau dulu kita cuma bisa cari informasi lewat mesin pencari seperti Google, sekarang kita bisa ngobrol langsung dengan AI, kayak ngobrol sama teman. Misalnya, kamu lagi stuck buat nulis ide atau skripsi, kamu bisa tanya ChatGPT buat kasih ide-ide baru. Atau kamu butuh resep makanan yang simple, tinggal tanya, dan AI ini bisa langsung kasih rekomendasi yang pas buatmu. Intinya, ChatGPT ini kayak asisten pribadi yang selalu siap sedia buat ngebantu, kapanpun kamu butuh. Nah, gimana cara kerja ChatGPT? Sebenarnya teknologi ini bekerja dengan mempelajari pola-pola bahasa dari miliaran kalimat yang diambil dari berbagai sumber di internet. Jadi, ketika kita mengajukan pertanyaan atau perintah, AI ini bakal mencari pola-pola yang cocok dari data yang sudah dia pelajari, lalu menyusun jawaban yang sesuai. Memang enggak selalu sempurna, tapi teknologi ini terus berkembang, dan hasilnya semakin hari semakin baik. Semakin banyak kita ngobrol dengan AI ini, semakin pintar juga dia dalam ngasih jawaban. ChatGPT juga bisa digunakan untuk berbagai keperluan lainnya loh. Misalnya, buat kamu yang suka bikin konten di media sosial atau YouTube, kamu bisa banget minta ide konten dari ChatGPT. Misalnya kamu lagi kehabisan ide buat topik video atau artikel, tanya aja ke ChatGPT, dan dia bisa kasih saran topik-topik menarik yang mungkin belum terpikirkan olehmu. Atau, buat yang lagi belajar bahasa Inggris, ChatGPT ini juga bisa jadi partner latihan percakapan. Kamu bisa tanya apa aja, dan dia akan menjawab sesuai dengan pertanyaanmu dalam bahasa Inggris. Jadi, belajar bahasa jadi lebih seru dan interaktif, enggak cuma teori aja. Selain itu, ChatGPT juga bisa membantu dalam dunia kerja. Misalnya, dalam dunia customer service, ChatGPT ini bisa jadi chatbot yang menjawab pertanyaan pelanggan dengan cepat dan akurat. Bahkan, beberapa perusahaan udah mulai menggunakan AI ini buat ngebantu mengurus layanan pelanggan secara otomatis. Ini ngebantu banget, terutama buat bisnis-bisnis yang punya banyak pelanggan dan butuh respons yang cepat. Di sisi lain, di bidang kreatif, banyak juga yang menggunakan ChatGPT buat bikin draft tulisan, email marketing, atau bahkan ide untuk desain. Tapi, kayak teknologi lain pada umumnya, ChatGPT juga punya beberapa keterbatasan. Misalnya, kadang dia bisa salah ngasih jawaban, terutama kalau pertanyaannya terlalu spesifik atau di luar cakupan data yang dia punya. Atau, dia bisa kasih jawaban yang ambigu karena masih berbasis teks dan belum bisa benar-benar mengerti konteks sepenuhnya seperti manusia. Makanya, penting buat tetap kritis ketika menggunakan AI ini. Kita tetap harus cross-check atau cek ulang informasi yang kita dapatkan. Sekarang, mari kita bahas dampak besar dari AI seperti ChatGPT di masa depan. Banyak orang percaya bahwa AI ini bisa jadi game changer dalam banyak bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, sampai bisnis. Di dunia pendidikan, misalnya, AI ini bisa membantu siswa belajar dengan cara yang lebih personal. Guru atau pengajar bisa menggunakan ChatGPT untuk membantu murid-murid yang membutuhkan penjelasan tambahan. Di bidang kesehatan, AI ini bisa digunakan untuk membantu dokter dalam mendiagnosis pasien, atau bahkan membantu dalam penelitian medis. Di sisi lain, ada juga yang khawatir kalau AI seperti ChatGPT bisa menggantikan pekerjaan manusia di masa depan. Misalnya, di bidang customer service atau penulisan konten. Ada kekhawatiran bahwa banyak pekerjaan akan diotomatisasi dan tenaga manusia jadi tidak lagi dibutuhkan. Tapi, menurut para ahli, yang paling penting adalah kita harus belajar beradaptasi dengan teknologi ini, bukan malah takut atau menolaknya.
Dengan begitu, kita bisa bekerja berdampingan dengan AI untuk mencapai hasil yang lebih baik. Selain itu, ada juga pertanyaan tentang etika penggunaan AI. Misalnya, gimana kalau AI digunakan untuk hal-hal yang negatif, seperti menyebarkan berita palsu atau informasi yang menyesatkan? Atau, gimana kalau AI digunakan untuk tujuan yang melanggar privasi? Ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan seiring dengan berkembangnya teknologi ini. Makanya, penting banget buat terus mengembangkan AI dengan bijak dan memastikan ada regulasi yang tepat untuk menjaga agar AI tetap digunakan untuk hal-hal yang positif. Ngomong-ngomong, perkembangan AI seperti ChatGPT ini enggak bakal berhenti di sini aja. Teknologi AI terus berkembang, dan mungkin di masa depan, kita bakal lihat AI yang lebih canggih lagi, yang bisa benar-benar mengerti manusia, dan membantu kita dalam banyak hal. Bahkan, bisa jadi di masa depan, kita nggak cuma ngobrol dengan AI lewat teks, tapi juga lewat suara, atau bahkan interaksi langsung. Siapa tahu, nanti kita bisa punya robot asisten pribadi yang bisa bantu kita dalam setiap aspek kehidupan, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Seru banget kan? Jadi, sobat-sobat pendengar, AI seperti ChatGPT ini udah jadi bagian dari kehidupan kita, dan kedepannya teknologi ini bakal terus berkembang. Yang penting adalah, kita harus tahu cara menggunakannya dengan bijak, dan tetap terus belajar supaya kita bisa memanfaatkannya untuk hal-hal yang positif. Jangan takut dengan AI, tapi jadikan AI sebagai alat yang bisa membantu kita jadi lebih produktif dan kreatif. Oke, itu aja untuk episode kita kali ini. Terima kasih buat yang udah dengerin sampai akhir. Semoga obrolan kita tentang ChatGPT dan AI ini bisa nambah wawasan kamu dan bikin kamu lebih paham tentang teknologi yang lagi berkembang ini. Jangan lupa untuk follow kita, karena di episode berikutnya kita bakal bahas topik yang gak kalah seru dan pastinya informatif buat kamu. Sampai jumpa di episode selanjutnya.